Halo anak-anak, kali ini Miss akan bagikan kepada kalian tambahan pelajaran khusus materi pelajaran 6. Kalian boleh pelajari terlebih dahulu dari buku paket ataupun mengingat kembali materi yang sudah kita bahas bersama-sama di kelas online. Nah, anak-anak, di pelajaran 6 kita sudah bersama-sama belajar bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri. Manusia membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Nah, Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan menempatkan di Taman Eden. Manusia pertama tersebut, Adam, melihat bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sama seperti dirinya. Oleh karena itu, Allah membuat manusia yang lain sebagai teman dan penolong bagi Adam. Manusia kedua diciptakan dari tulang rusuk Adam dan dinamai Hawa. Tuhan Allah sangat mengerti kebutuhan manusia. Manusia tidak dapat hidup seorang diri. Oleh karena itu, Allah menghadirkan orang lain sebagai penolong yang sepadan. Maksudnya, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah untuk saling membantu, memberi semangat, dan melengkapi kekurangan dari orang yang dibantu, bukan saling bersaing. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Artinya apa sih? Artinya adalah makhluk yang hidup bersama dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, bentuk interaksi bisa berupa saling menegur sapa, saling berjabat tangan, bahkan saling berbicara atau berdiskusi bersama-sama. Nah, menurut sifatnya, interaksi dibagi menjadi dua, yaitu interaksi positif dan interaksi negatif. Nah, interaksi positif contohnya apa sih? Yang pertama ya, saling bertegur sapa dengan teman, saling bersalaman, bahkan saling berbicara, berdiskusi bersama. Ada juga contoh yang lain yaitu saling tolong-menolong dan kerja kelompok atau berdiskusi ya nak ya. Jadi interaksi positif adalah interaksi yang di dalamnya kita melakukan hal yang baik ya. Sedangkan interaksi negatif adalah kebalikannya dari positif. Contohnya ada bertengkar ya, berantem sama teman ataupun nyontek ya. Nyontek juga adalah interaksi negatif karena kedua hal ini melakukan hal yang tidak baik ya. Nah, kalau tadi kita belajar dari sifatnya ada yang positif, ada yang negatif. Saat ini kita belajar dari bentuk kontak sosial ya. Ada primer dan ada sekunder. Kita akan belajar bersama-sama nak. Nah, bentuk kontak sosial primer adalah interaksi yang tidak membutuhkan alat bantu atau bertemu secara langsung. Kuncinya yaitu di sini ya, yang membedakan. Bentuk kontak sosial primer itu tidak membutuhkan alat bantu atau perantara. Jadi bertemu secara langsung. Contohnya apa? Contohnya ketika bertegur sapa. Nah, sebelum masa pandemi, kamu bisa melakukan kontak sosial primer ya. Bertemu secara langsung dengan teman kamu, dengan guru kamu. Kamu bisa menyapa, bisa say hello dengan teman-teman kamu. Nah, yang kedua adalah berjabat tangan. Kamu bisa bersalaman, kamu tidak butuh alat bantu ya. Itulah yang disebut dengan kontak sosial primer, tidak membutuhkan alat bantu, bisa bersalaman dengan teman secara langsung. Nah, selanjutnya tuh mengobrol dengan orang yang ada di samping kamu, tidak membutuhkan alat apapun, itu juga merupakan bentuk kontak sosial primer ya. Jadi bertegur sapa, bersalaman ataupun mengobrol dengan teman. Nah, bentuk interaksi sosial sekunder ini kebalikannya dari primer ya. Kalau tadi primer tidak membutuhkan alat bantu, sedangkan bentuk kontak sosial sekunder ini interaksi yang membutuhkan alat bantu. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu orang menelpon ya. Orang menelpon adalah bentuk interaksi sosial sekunder karena membutuhkan alat bantu yaitu telepon untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, mengirim surat ya. Mengirim surat ini juga merupakan bentuk interaksi yang membutuhkan alat bantu. Selanjutnya,
ada sosial media. Nah, saat ini apalagi kita PJJ ya, kita biasa melakukan kontak sosial sekunder ya, kita Meet, kita Zoom, itu juga merupakan bentuk kontak sosial sekunder karena kita membutuhkan alat bantu, handphone, jaringan internet, laptop ya, untuk bisa terhubung dengan orang lain ya. Sama seperti WhatsApp maupun Facebook ataupun Instagram, itu juga merupakan bentuk sosial sekunder karena kita membutuhkan alat bantu ya, handphone, internet, seperti itu. Nah, anak-anak, itulah sedikit tambahan pelajaran. Miss Jennifer harap kamu bisa mengerti dan memahami dari bentuk-bentuk sosial maupun sifat-sifat sosial ya, bentuk interaksi yang ada. Nah, anak-anak, selamat belajar. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.